vlog, bikin FF. Lalu aku sekarang kembali lagi guys. Udah sekitar 1 minggu ya aku nggak bikin konten, nggak upload di video ini juga, di channel ini juga. Dan buat kalian yang nanya untuk FF, banyak banget yang DM-in aku deh kemarin, FF-nya gimana, kok nggak diupload lagi. Karena pertama aku udah buntu jalan cerita untuk FF tuh. Sebenarnya aku udah buntu banget guys, kayak udah bener-bener nggak ada ide lagi untuk bikin ceritanya, udah nggak tahu jalan cerita kayak gimana. Sebenarnya aku udah mempersiapkan dari awal sampai akhir gitu ya, dari bener-bener dari awal sampai akhir aku udah siapin itu sampai end. Tapi karena waktu itu sempat kepotong buat daftar sekolah dan off selama 3 minggu, hiatus selama 3 minggu, akhirnya aku lupa jalan ceritanya. Dan mulai sekarang aku bingung karena apa, aku lupa semuanya. Mulai dari jalan cerita semua aku lupa, dan akhirnya aku nggak bisa bikin cerita lagi. Mau aku inget-inget juga nggak bakal kesampaian karena aku orangnya tuh pelupa, saking pelupanya udah bener-bener lupa total gitu, nggak bisa inget kembali. Nah sayangnya itu aku nggak langsung ketik waktu itu. Coba aja kalau bisa aku ketik mungkin aku bakal lanjut lagi. Dan kalau misalnya aku melanjutin, aku juga udah nggak ada mood buat ngedit FF lagi. Dan aku sekarang juga lagi mencoba hal baru, yaitu adalah RP. Jadi aku lagi merintis untuk menjadi anak RP ya guys. Aku tuh sebenarnya juga baru gabung jadi anak RP itu seminggu yang lalu. Kenapa aku mutusin buat ikut jadi anak RP? Karena ini sebenarnya juga karena sahabat aku guys. Dia nyuruh aku buat coba-coba lagi main RP gitu kan. Awalnya aku nolak banget malah. Karena aku kayak pikir buat apa sih main RP, kayak buang-buang waktu, terus gak bisa ngasilin apa-apa. Tapi pas dipikir-pikir kayak kenapa gak aku bikin jadi konten gitu loh. Kenapa gak kayak mereka semua bilang kan, kayak besi aku bilang, iya sih main RP tuh emang gak bisa ngasilin apa-apa, tapi bisa nyari teman. Iya emang bisa nyari teman, tapi kan kita gak bisa nyari yang lain lagi kan. Terus aku mikir kayak kenapa nggak aku coba aja ngupload ke YouTube, bikin konten-konten RP. Dan aku memutuskan untuk bikin RP, maksudnya bikin konten RP sekarang. Dan untuk video FF gitu-gitu aku nggak bakal lanjut sih. Mungkin bakal lanjut kalau misalnya ada cerita baru aja sih. Itu pun juga kalau misalnya aku lagi ada niat buat edit video. Jadi ya kita harus kayak semacam bersabar ya gitu. Kita tuh harus bersabar gitu loh. Apalagi aku ini kan juga kemarin habis ulangan, baru masuk aja udah ulangan guys. Nyebel gak? Sebel gak? Kayak baru masuk udah ulangan, sampai belajar. Jadi akhirnya udah lupa semuanya, plong gitu kan. Jadi ya, so I want to say so sorry very much because jalan cerita yang aku bikin tuh emang udah gak make sense gitu loh maksudnya. Dan sekarang kita langsung aja bahas tentang dunia RP. Sebenarnya aku bakal bukan ngebahas dulu sih, lebih tepatnya lebih memberikan pengalaman ya guys. Karena meskipun aku baru 1 minggu join jadi RP, tapi pengalaman aku udah banyak banget guys. Mungkin udah bisa dibilang 2 video bisa dibikin ini ya guys. Tapi karena aku nggak bakal cerita dari awal sampai akhir benar-benar sedetail mungkin, jadi aku bakal singkat-singkat aja, oke? So sebelum itu aku mau buat like, comment, share, dan subscribe. Oke, let's go. Oke guys, geli. Oke guys, kita langsung aja ke mode serius. Dan pertama, aku bakal ngebahas apa itu RP. RP adalah role player. Dan role player itu apa? Role player adalah game virtual atau drama virtual yang kita mainkan berdasarkan karakter idola kita. Nah, maksudnya tuh gimana sih? Jadi itu contoh ya, aku CR-in Lisa. Nah, buat kalian yang nggak tahu CR itu apa? CR itu adalah karakter. Aku nge-karakterin si Lisa ini. Jadi aku harus bersikap seperti Lisa. Jadi saat aku ngechat orang, aku bakal bersikap seperti Lisa gitu. Dan selama ini sih aku nggak bersikap seperti Lisa sih, karena aku nggak begitu mengenal Lisa gitu ya. Jujur aja aku nggak begitu mengenal Lisa, dan aku mengechat sebagai diri aku aja gitu loh. Tapi tetap pakai karakternya Lisa ini. Nah, terus juga aku tuh punya 3 akun by the way. Yang satu akun TG, yang 2-nya akun cewek. TG itu apa? TG itu transgender. Transgender tuh kayak gimana? Akun TG tuh kayak gimana? Misalnya yang main itu kan cewek, contohnya aku. Tapi aku punya akun khusus untuk laki-laki. Jadi karakternya itu Taehyo waktu itu. Karakter Taehyo itu namanya akun TG guys. Terus kalau misalnya kalian yang main cowok,
kalian punya akun karakternya cewek, itu akun TG juga, akun transgender namanya itu guys. Nah, untuk pengalaman apa aja sih pertama yang aku alamin pas awal-awal masuk RP? Awal-awal sih nggak begitu menyenangkan menurut aku, karena aku nggak begitu ngerti juga kan cara mainnya gimana, udah gitu bahasanya bahasa alien semua gitu kan. Maksudnya bukan bahasa alien gitu ya, itu lebih ke bahasa singkatan. Udah gitu aku tuh anak tuh paling nggak bisa singkat-singkatan gitu loh, kayak paling cuma YG itu yang, sebagai itu SBGAI itu aku tahu guys, tapi ini tuh bener-bener beda dari yang lain gitu loh singkatannya. Dan aku juga harus butuh waktu untuk mempelajari berbagai macam kata-kata singkatan gitu ya. Kalian bisa juga lihat di Google kok, tapi nanti aku bakal bikin satu video khusus untuk membahas tentang bahas kata-kata singkatan gitu. Aduh, motor ya bunda tolong dong. Oke, back to laptop. Nah, terus gimana sih gimana sih cara aku bisa dapat bestie, dapat keluarga, family, CP atau apa-apa, itu sebenarnya itu gampang sih. Kalian yang harus pertama punya itu LPM, channel LPM. LPM itu apa? Lapak Promote. Kalian tuh bisa cari di mana? Kalian bisa juga cari di search di Telegram, karena LPM itu adalah aplikasi aplikasi yang harus kalian punya itu untuk bermain RP, yaitu Telegram. Karena Telegram itu isinya itu base camp anak RP semua. Di sana tuh pengisi RP tuh banyak banget gitu loh. Peminat RP tuh di sana justru rata-rata. Kalian bisa langsung aja cari di search-nya itu, cari namanya itu LPM RP. Ada macam-macam sih namanya. Kalau misalnya aku itu join ada 5 apa 4 channel, aku lupa. Tapi nanti aku bakal taruh linknya di description box atau di pin komentar bagi kalian yang mau coba-coba join RP. Kalian bisa banget coba aja, langsung aja. Tapi kalian juga harus berpikir panjang gitu. Nah, berpikir panjang kenapa? Nanti aku bahas setelah aku bahas yang satu ini. Kalian kalau misalnya pertama itu harus cari yang namanya bestie dulu sih. Bestie itu apa? Bestie adalah sahabat atau best friend singkatannya. Pasti kalian udah gak asing lah yang nama bestie, itu juga udah sering disebut gitu. Bestie, best friend, sahabat itu pasti udah sering disebut 3 kata itu kan. Kenapa kalian harus cari bestie? Karena tujuan kalian bermain itu untuk mencari bestie. Kalian jangan cari CP dulu. CP itu apa? CP itu couple atau kayak semacam pasangan pacar gitu loh, pacar. Aduh, aku ngomong aja ribet ya bunda. Pokoknya kalian harus cari bestie dulu, terutama bestie cewek ya, karena anak RP itu seru-seru semua sih guys. Tapi tergantung kalian juga sih. Kalau misalnya kaliannya seru ya bestie kalian juga bakal bisa seru, bahkan lebih baik dari yang kita kira gitu. Misalnya pagi nih udah besoknya atau malamnya deh, contohnya malam, dia pasti satu bestie kalian itu bakal sebutin good night, selamat malam, udah makan belum, lagi ngapain gitu-gitu. Itu udah biasa banget. Jadi aku awal-awal juga kayak apaan banget SKSD gitu loh. Padahal kalian jangan mikir kayak gitu, karena emang cari bestie tuh kayak gitu guys. Apalagi kita cari bestie secara virtual, pasti kan kalian harus memikat salah satu hati dari mereka gitu gak sih? Karena kita nggak pernah ketemu langsung, kita juga nggak tahu di real life-nya mereka itu siapa gitu kan. Jadi kalian jangan mikir itu SKSD. Terus juga kalau misalnya mau cari bestie yang benar-benar sefrekuensi gitu ya, kalian jadilah diri sendiri. Seperti yang aku bilang tadi. Karena ada juga orang yang mainnya itu drama. Emang sih judulnya itu drama virtual, tapi kalau misalkan benar-benar pengen dapat yang sefrekuensi kayak aku, dapat sefrekuensi nih, sama-sama bobroknya, sama-sama gilanya, sama-sama sintingnya, itu tuh itu tuh bisa. Tapi kalian harus jadi diri kalian sendiri. Kayak kalian ajakin bercanda, kayak ajak jok-jok aja, joking anak-anak sekarang gitu. Karena aku juga pernah dapat bestie satu itu, dia anaknya nggak sefrekuensi sama aku. Karena apa? Dia nggak jadi diri sendiri. Ternyata dia tuh bestinya sama bestie aku juga. Jadi kalau misalnya dia sama bestie teman jelasin ya, kalau misalnya dia sama teman aku ini, dia tuh bener-bener bobrok. Tapi kalau misalnya sama aku tuh bener-bener kalem, sosok imut gitu. Jadi kayak aku kurang suka. Jadi aku kayak ya, tapi dingin gitu, tanggepinnya dingin.
karena emang udah nggak sefrekuensi. Aku sih gitu ya orangnya, tapi kalau misalnya kalian mungkin beda lagi sama aku, tapi bisa juga ada yang sama kayak aku tuh nggak bisa cari orang yang kayak drama gitu, I can't, karena aku harus cari yang benar-benar sefrekuensi. Tujuan aku tuh main RP tuh bukan cari CP, cari bestie, yaitu cari teman, bisa diajak kerja sama atau apa, itu kan seru kan, bisa minta tolong gitu. Kalau misalnya aku pernah juga nolongin bestie aku waktu itu, dia dapet CP, terus CP-nya itu nyelir. Nah, buat kalian nggak tahu nyelir itu apa, nyelir adalah selingkuh dalam artian real life-nya ya. Di sana sih artinya nyelir, tapi kalau misalnya di real life-nya artinya selingkuh. Aku pernah coba, aku disuruh buat tolong kamu jadi selirannya. Kalau misalnya si cowok ini pengen sama aku, tandanya dia nggak setia sama bestie aku. Ini aku pernah guys, sering banget ngalamin. Bahkan aku juga pernah yang nyuruh bestie aku buat minta tolong suruh jadi seliran gitu, jadi selirannya CP aku ini. Ada beberapa yang mau, ada beberapa juga yang enggak. Jadi nggak semua karakter tuh bakal nyelir, enggak guys. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya asli gimana ya guys, nggak tahu saya ini loh, karena saya kan nggak ngecek satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya dari tanggapan bestie aku sih, dia nggak nyelir. Ada beberapa yang nggak nyelir, ada juga yang nyelir. Nah, buat kalau misalnya yang nyelir tuh gimana? Nyelir itu dia bakal, misalnya teman aku bilang ke cowok aku kan, ke CP aku bilang gini, need CP dong gitu, sabi gak nih gitu. Terus nanti dia bilang sabi. Kalau dia bilang sabi itu tanda bisa kan, tandanya dia tuh nyelir guys. Kalau misalnya nggak nyelir tuh, contoh misalnya bestie aku ngechat CP aku gini, jadi CP bisa, ini CP bisa, terus pasti dia bilang udah ada, atau enggak udah ada neng gitu. Jadi dibalasnya tuh udah ada gitu loh. Mereka bener-bener udah nggak mau, tandanya berarti tandanya mereka setia. Kayak sekarang CP aku ini, aku ngetes dia sampai 2 kali guys. Aduh, ini parah banget guys. Tapi emang aku tuh mengecek kesetiaan dia gitu. Soalnya waktu itu pernah sekali aku main TOD sama dia, terus aku pernah suruh dia screenshot beranda Telegram, dan aku nggak sengaja ngeliat ada orang yang ketik nama manggil dia baby. Jadi baby itu adalah baby, sayang, baby artian sayang. Terus aku nggak nanya dia guys, tapi aku langsung ngetes dia pakai akun lain. Parah nggak sih guys? Tapi bestie aku juga rata-rata gitu sih, mereka ngetes pasangan mereka pakai akun lain gitu. Karena emang kalau misalnya buat orang yang kepo pasti bakal gitu juga sih. Tapi kalau misalnya buat orang yang biasa aja, nanggepinnya ya biasa aja. Mereka nggak bakal bikin akun baru untuk ngisengin CP mereka sih, enggak sih. Kalau aku pernah 2 kali, itu kejadian baru-baru banget, baru-baru ini, tapi aku mau sebutin kapan. Aku bilang ke dia kalau misalnya boleh nggak aku pakai akun lain ya, ini pakai akun lain yang CR-nya cewek juga. Waktu itu aku CR-in Somi. Aku bilang gini, misi femis dong. Terus dia jawab need apa, terus aku bilang CP sabi, terus bilang sabi. Terus aku yang kayak oh my god, kenapa dia sabi? Kan dia di channel padahal dia udah ada CP-nya gitu ya, itu which is aku, tapi di akun yang berbeda gitu kan. Terus aku bilang yakin beneran nih gitu kan, beneran, dia bilang gitu kan. Udah tuh pas aku cek di profil dia, ternyata masih ada votebaran kita. Votebar nih itu apa? Itu adalah foto bareng. Jadi kalian bisa cari gambar di Pinterest tentang couple gitu, sekalian bisa edit nama akun mereka, nama panggilan mereka. Misalnya Dinda X Nathan misalnya gitu aja ya. Dinda X Nathan gitu bisa contohnya. Itu bisa kalian tinggal ngedit dong, itu gampang aja, di PixArt juga bisa sih itu. Itu mah ngedit nama sebenarnya gampang sih. Sekalian nanti tinggal kirim doang ke CP kalian, udah hasil kalian edit, terus nanti bakal post di Ava-nya juga. Ava itu profile picture ya. Tapi ada juga beberapa karakter cowok yang nggak nerima votebar, tapi kalian nggak boleh paksa ya. Kayak misalnya di bio mereka tuh udah nulis SLR terus spasi, nulisnya itu no votebar, itu kalian jangan paksa. Kecuali kalian udah bisa ngeluluhin dia yang misalnya dingin nih. Misalnya dia tuh karakter tuh dingin banget, tapi kalian paksa-paksa itu, kalian hati-hati, karena itu bisa aja dia ngeblok kalian. Jadi
emang agak susah buat ngenaklukin orang-orang yang dingin gitu. Kalian yang pertama sih harus asik aja sih, paling topik itu harus asik aja. Oke, terus langsung back aja ke cerita aku lagi. Setelah itu aku bilang kan, boleh tolong dihapus dulu nggak? Boleh tolong aku tanya dulu ke dia ini, itu yang di Ava itu siapa? Terus dia bilang bestie, padahal CP. Oh my god, aku bilang gitu kan. Udah, setelah dia bilang ngomong bestie, aku bilang boleh nggak tolong hapus gitu Ava-nya. Apa yang di post itu, padahal nyata itu CP bukan bestie guys. Terus dia bilang jangan, nanti dia marah. Dan aku udah tahu itu dia nggak mau ngasih tahu kalau misalnya dia tuh udah ada CP gitu kan. Ya nyelir, tanda dia udah nyelir gitu. Terus aku bilang ya kan itu cuma bestie, masa nggak boleh sih. Terus dia bilang ya nggak mau, nanti dia bete, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya dia minta putus karena dia bilang dia jujur kalau misalnya dia tuh udah ada CP. Dan akhirnya ya udah, aku waktu itu sok-sok marah gitu loh. Aku ngeblok, terus aku sampai ngediletin chat-chatnya itu, padahal aku tuh ketawa gitu loh guys. Aku tuh ketawa bukan karena apa ya, nganggap lucu, emang lucu maksudnya. Aku ketawa bukan karena ngeremehin atau apa, tapi aku ketawa karena what the hell, kenapa dia berani kayak gitu lah. Tapi aku harus kembali lagi ke diri gue. Aku bilang ini cuma RP, jangan dibawa sampai dunia nyata. Karena aku orang itu baper, kayak misalnya udah dibaperin di ini, pasti bakal bisa di dunia nyata juga bakal baper. Aku bahkan kadang suka senyum-senyum sendiri kalau misalnya ngerjain tugas, nginget dia gitu ya, dia ngomong apa aku kayak suka pasti sih dia ngomong gitu loh guys. Jadi emang cari CP boleh di itu, tapi jangan terlalu sampai bawa bener-bener ke perasaan gitu. Terus kalian kalau misalnya mau cari CP itu juga harus hati-hati karena bakal ada yang 18 plus. 18 plus itu kayak gimana? 18 plus tuh kayak misalnya aku pernah satu kali dapat calon CP, ini masih calon CP, dan dia minta suara besar. Dan itu kalian nggak boleh kasih ya, itu nggak boleh kasih. Waktu itu aku bilang kenapa minta itu, dan dia bilang ya nggak apa-apa, lagi pengen aja. Itu kalian tetap nggak boleh ngasih ya guys. Mau dia semelas apapun tetap nggak boleh dikasih karena itu privasi kita, nggak boleh dong, ya nggak? Itu 18 plus. Hello. Emosi. Terus aku bilang jangan marah dong, terus dia bilang tiket, dia bilang gitu. Ya udah, akhirnya gue udah memutuskan untuk gak usah. Akhirnya aku ngeblok nomor dia, bisa aku nge-delete message dia. Jadi udah hilang udah hilang akun dia. Jadi no deh, aku nggak berminat untuk 18 plus gitu. Karena temen bestie aku juga selalu bilang kamu nggak boleh sampai masuk ke 18 plus. Dan buat kalian juga, kalian harus hati-hati sama 18 plus karena di situ juga banyak orang yang 18 plus gitu. Minta yang aneh-aneh juga ada gitu. Dan kalau misalnya kalian diminta tuh kalian jangan bodoh, kalian langsung kasih gitu. Jangan, mau kalian sebaper apapun, mau secinta pun tetap jangan gitu. Itu privacy guys. Kita juga nggak tahu yang main itu siapa, cewek atau cowok. Kita juga nggak boleh buka real life kita. Real life itu tuh dunia nyata kita, data diri asli kita gitu. Misalnya umur berapa, nama asli siapa, itu kalian nggak boleh. Itu larangan terbesar di dunia RP. Itu yang harus kalian ingat sih. Itu paling parah. Kalau misalkan sampai kalian ngebongkar dunia real life kalian, data diri asli kalian, itu kalian udah melanggar peraturan RP. Jadi kalian udah bukan anak RP lagi lah. Terus kalian juga harus ngikutin aturannya gitu loh. Kalian jangan ngirim foto asli. Misalnya minta foto asli yuk, minta foto asli dong. Kalian jangan kasih guys, jangan kasih. Karena aku waktu pernah sekali dia ngasih foto real life dia ke aku, tapi untungnya aku tuh gak begitu tanggepin sih. Dia ngasih foto, dia nanya ini cantik gak, terus aku tanya itu siapa, dan dia bilang itu dia. Terus aku bilang jangan pernah ngasih foto lain ke orang lain. Aku bilang kamu boleh ngasih ke aku, tapi kamu gak boleh ngasih ke orang lain, karena kita nggak tahu ya orang itu gimana. Maksudnya bukan aku ngecap diri aku juga baik, tapi maksudnya buat apa lo ngasih foto asli lo ke orang lain, udah tahu lo tuh main RP gitu. RP itu dunia virtual dan itu nggak ada bener-benernya gitu loh. Jadi itu kan juga kalau misalnya ada apa-apa juga pasti kan gimana ya, kalian tuh bakal dikenal orang gitu loh. Kalian tahu maksud aku apa-apa tuh kayak gimana ya,
Misalnya kalian itu punya masalah sama dia, tapi dia nyebarin foto-foto kalian, atau kalian difitnah pakai foto kalian, itu tuh gak boleh. Makanya itu kita harus sembunyiin data diri asli kita gitu loh guys. Ngerti gak? Ngerti, oke. Dan terus bahas apa lagi ya? Pengalaman aku sih itu doang sih, nggak begitu banyak untuk CP, tapi lebih sering ke bestie sih. Kalau misalnya pengalaman tuh lebih baik ke bestie. Kalau CP nggak begitu banyak, paling ya itu mantan 7 terus diputusin. Karena diputusin tuh dalam artian mungkin aku nggak asik, pertanyaannya baku, itu doang, makanya pada nggak betah gitu loh. Menurut mereka tuh udah biasa banget. Guys, kalau gitu video sampai sini dulu aja. Iya, geli banget. Guys, kalau gitu video sampai sini dulu aja. Kalau misalkan suka, kalian bisa langsung like video kali ini dan jangan lupa subscribe. Bye bye, see you next video.